Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Didi Kurniawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro. Alhamdulillahirabbil alamin, nusolli wa nusallimu ala Rasulillahil Karim, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema kita, saya akan mengadakan observasi mengenai tentang kegiatan UKM atau home industry yang biasa kita sebut dengan industri rumah tangga, khususnya dalam bidang agribisnis, studi, fokus pada tanaman bunga hias. Tentu teman-teman sudah tahu sekarang saya sedang berada di mana? Ya, saya sekarang sedang berada di tengah-tengah kebun tanaman bunga hias milik salah satu pengusaha industri rumah tangga bertepat di Dusun Cepaka 38B, Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk berwawancara dengan pemilik usaha tanaman bunga hias ini. Oke, beliau sedang ada di dalam rumah dan sekarang kita akan mencoba untuk wawancara dengan beliau mengenai tentang usaha mikro atau kegiatan industri rumah tangga ini, khususnya dalam bidang tanaman bunga hias. Oke, saksikan ya. Mari. Baik teman-teman sekalian, saat ini saya sudah bersama dengan pemilik dari kebun tanaman bunga hias dalam bidang agribisnis industri rumah tangga yang bertempat di 38B, Dusun Cepaka, Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Oke, langsung saja kita mulai wawancara ya. Mohon izin ya Pak ya, kita sedikit berbincang mengenai tentang usaha Bapak ini. Oke Pak, bisa diceritakan sedikit dengan Bapak Sanusi ya Pak ya? Iya. Bisa Bapak ceritakan sedikit awal mula Bapak memulai usaha tanaman bunga hias ini Pak? Kalau mulai dari awalnya sebenarnya ikut teman. Iya, ikut teman. Diajak, mari kita bercocok tanam, yaitu kembang. Mudah-mudahan katanya kelak bisa jadi usaha. Jadi kita ikut-ikutan. Dari awal pertama itu kita beli dengan kawan itu ke tempat, ke toko lah, kita beli usaha yang ada di barat kalau nggak salah, tempat Parin. Itu kita beli satu pot siam aurora harga 35.000 waktu itu. Nah kemudian kita beli lagi, terus kita kembangkan apa adanya dulu, kemudian kita cari pekerjaan lagi, ya dapat uang lah sedikit-sedikit, kerja bangunan. Iya. Kerja bangunan kita sisihkan, kadang dapat 600, kita sisihkan sendiri sekitar 100 atau 200, kita beli kembang yang model-model lain. Jenis aglonema di sini nih ya memang cukup lumayan banyak jenis. Nah, kalau yang dari awal-awalnya itu ya masih berkisar kayak seperti siam aurora, nah, terus Venus seperti ini. Venus itu Pak ya. Kemudian beranjak lagi sedikit seperti ini. Ada juga yang
kayak red Sumatera yang sekarang ini terkenal, lumayan cukup harga mahal. Kalau waktu itu masih sekitar 15-an ribu. 15 ribuan Pak ya. Kemudian Sultan Brunei juga itu waktu itu masih sekitar 15-an ribu. Kemudian kita kembangkan lagi sedikit demi sedikit, terus dengan cara pemotongan pengembang biaknya kita tidak menunggu dia beranak juga, karena yang lebih cepat kalau menurut kami itu ya dipotong. Jadi untuk memperbanyak lah katakan. Itu apa saja Pak jenis aglonema yang Bapak kembangkan di sini? Kita di sini alhamdulillah untuk sekarang ini kalau yang kita ingat aja itu lebih kurang ada 13 ya, jenis aglonema 13 jenis aglonema. Kemudian yang keladi juga ada. Makasih ya. Jadi pertumbuhan ini dengan ini berbeda. Kalau ini kan dia pertumbuhannya melalui bonggol ya, semacam bentik lah kata. Nah, kalau ini kan dia dari apa namanya, bisa dari anak juga bisa dari batang. Iya. Nah, kalau ini nih masih kita baru-baru, maksudnya baru nggak, kita awal kita belum punya, belum ada, belum terkenal juga. Nah, kemudian untuk sekarang nih sudah ada. Ini namanya apa yang tadi Pak? Ini kalau dulu itu dinamakan sundel bolong. Bunga sundel bolong. Sundel bolong ini, kalau dulu ini sundel bolong. Tapi untuk sekarang lebih mengingat lagi, dikatakan orang ini janda bolong. Janda bolong. Jadi yang sekarang sempat booming itu dulunya bunga yang daunnya berlubang ini dinamakan bunga sundel bolong ya Pak Sundel ya. bolong. Namun semakin kesini namanya berubah ya Pak ya. Berubah. Jadi bunga janda bolong. Janda bolong untuk lebih mengingat kembali, lebih biar terkenal, bisa jadi seperti itu. Dan ini juga ada varian 2 kalau nggak salah, 2, 3. Dia ada yang jumbo, ada yang kecil, kecil. Ada juga yang variegata. Variegata itu nama bunga ini juga Pak ya. Ini namanya sundel bolong juga, atau janda bolong, cuman kan sebelahnya itu apa namanya, putih. Oh iya. Putih. Kalau ini varian juga nih ada. Ini nih legasi. Legasi ada yang hijau, ada yang merah. Ini juga Roy, Kocin, Red Kocin. Ya banyak Pak jenis-jenis kalau untuk aglonema ini, dari mulai bawah kita bawah dari kita gitu. Jadi seperti apa namanya, lipstick, lipstick Amarora. Nah, terus butterfly itu awal-awal yang agak sedikit dikenal masyarakat, dikenal orang-orang. Juga yang lain juga masih banyak. Jadi jenis bunga aglonema ini bermacam-macam sekali Pak ya. Ya, bermacam-macam. Seperti ini tadi ada butterfly, kemudian Siamarona, Aurora, banyak sekali ya Pak ya. Kocin. Ada kocin juga. Nah, untuk bahannya ini Pak, bahan baku kita merawat, misalnya dari media tanahnya ini Pak. Itu apa saja Pak bahan baku untuk tanaman jenis ini Pak? Ini sebenarnya berbeda-beda sih. Cuman bedanya itu karena kita petani ya, petani ini lebih cenderung ke pengiritan lah, bisa lah kita beli.
Masalahnya kan kalau kita pakai medianya itu tanah semua, pertama kita angkat seperti ini berat. Nah, kemudian eh, kita punya cara yaitu dicampur dengan merang. Oh, Jadi iya. tanah dicampur dengan merang. Nah, kemudian kita kasih pupuk yaitu apa namanya, tai kambing, tai kambing ataupun yang jenisnya dari hewan itu bisa juga. Cuman kalau kita ini pakainya itu tadi, kata orang Jawa itu inteludus. Jadi teman-teman, untuk media tanah sebagai tempat hidupnya tanaman ini itu dari campuran tanah, merang ya Pak ya. Merang. Kemudian Kotoran kotoran kambing ya, kotoran hewan seperti kotoran kambing itu Pak ya. Itu kita campurkan jadi satu ya Pak ya. Diaduk. Ya itu kalau kita ini cara anunya itu di fermentasi itu banyak Pak, ada juga bermacam-macam cara. Cuman ya ada juga yang lebih praktis, itu memang ada seperti merang ini tadi. Merang kita campur tanah itu dicampur dengan tanah, campur dengan apa namanya, kotoran tai kambing tadi itu kita campur jadi satu, itu media untuk yang di atas. Yang di atas. Nah, yang di atas ini seperti di sini. Ini yang di atas. Oh, jadi tanah yang di atas ini. Nah, ini yang campur tanah, yang di atas. Kemudian yang di bawah ini merang. Merang utuh. Merang utuh, yang baru juga boleh, yang lama juga boleh. Ini merang seperti ini. Jadi fungsinya yang ini juga diaduk dengan apa namanya, tanah tadi ini, dia untuk mengikat akarnya. Untuk mengikat akar supaya ininya lebih kuat. Karena kalau kita pakai merang semua, dia nggak kuat. Tidak kuat Pak ya. Iya, nggak kuat, kurang kuat. Dia kurang berdiri seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi setengah dari polybag ini, dari atas sampai tengah itu campuran tanah dan merang. Ya, merang. Kemudian untuk fungsi yang bawah Pak, dari tengah ke bawah itu kan merang semua Pak ya. Nah itu fungsinya apa itu Pak untuk tanaman yang ada di polybag seperti ini? Nah itu fungsinya ada, kalau seumpama dia hujan pertama kali itu hujan atau kita siram itu sebagai penyaringan. Nah penyaringan ini dia lebih apa ya, lebih cepat keluarnya air itu ke apa namanya, ke bawah, jatuh ke bawah. Nah kemudian dia juga bisa juga nyimpen air cuma sedikit, nggak terlalu berlebihan. Nah kemudian lagi tempat juga penyimpanan apa namanya, sari-sari makanan ya di situ. Nanti untuk penyerapan pun dari akar itu lebih mudah. Lebih mudah karena mengingat kadang-kadang cuaca ini kadang-kadang kebanyakan panas, ininya kering, megar ya, kadang-kadang ininya juga apa namanya, keras. Nah kalau seumpama kita campur dengan merang ini, kita beginiin aja kan udah ini. Jadi untuk memudahkan apa namanya, akar, karena akarnya ini kan akarnya agak lembut, nggak seperti akar kayu. Jadi kita punya pikiran untuk memudahkan akar ini mencari sari makanan yang ada di ini, merang-merang ini tadi, itu yang di atas. Nah yang di atas yang dicampur dengan tanah tadi ini memang dia tempatnya yang pertama kali untuk penyimpanan sari makanan yang dari kotoran ini tadi, kotoran hewan tadi. Oh jadi teman-teman, separuh dari
media tanah dari polybag ini dari atas Pak ya, permukaan atas sampai tengah itu campuran tanah, merang Orang dan kotoran hewan Pak. kotoran hewan. Itu fungsinya untuk sebagai sari makanan, Sari makan, penyimpan sari makanan. penyimpan sari makanan Yang dari kotoran tadi itu. dari kotoran hewan itu Pak ya. Tadi Nah, kemudian dari tengah sampai bawah di bawah itu merang semua Pak ya. merang semua. Fungsinya itu Fungsi untuk penyaringan air, penyaringan air bila mana hujan terlalu deras, terus tiba banyak air, nah gitu kan dia langsung, insya Allah dia langsung ke ini. oh iya. Jadi dengan merang di bawah itu sebagai penyerap air Pak Ya supaya penyaringan lah. penyaringan air supaya tanamannya tidak membusuk mungkin Pak ya. Ya tidak membusuk karena rentan sekali. Kalau seumpama dia campur dengan tanah, kalau bisa tanah semua, Heeh. itu kadang-kadang pertama dia keras, nah kemudian penyimpanan airnya terlalu lama. Mm-mm. Nah, terlalu lama, kemudian ada juga kalau dia bisa bertahan enak, kalau seumpama dia nggak bisa bertahan ya dari akar pun dia rontok. Mm-mm. Jadi sebanyak akar itu tadi ya, banyak akar, nah itu kadang-kadang rontok. Kalau kita eker begini di pinggirnya ini dia utuh sepertinya. Mm-mm. Nah giliran kita angkat, nah itu lepas, Oh iya iya. sering lepas untuk aglonema. Untuk jenis bunga aglonema ini Pak ya. Aglonema. Cuman kalau untuk ini enggak. Mm. Ini kalau ini kita bilang elastis lah. Nah Ini elastisnya akarnya- maksudnya akarnya ini dia kan akar serabut. Oh ini akar serabut Pak ya. Ya serabut ya. Halus sekali. Kalau ini ya masih agak sedikit seperti ini besar. Cuman besar seperti ini sepertinya berisi air. Ah, iya Pak. Ya, berisi air. Ya. Jadi teman-teman semua ya, di samping kita sedang belajar ataupun kawan-kawan yang sedang sekolah ataupun kuliah bisa mengisi waktu luang kita dengan menanam bunga karena manfaatnya banyak sekali ya Pak Banyak ya. sekali. Bisa menghasilkan keuntungan, juga memperindah lingkungan dan memperbaiki ekosistem udara di sekitar kita. Jadi manfaatnya sangat banyak Ya, sekali sangat Pak. banyak sekali. Ya mungkin sekian Pak ya sedikit wawancara kita berbincang-bincang. Iya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Teman-teman sudah dengar tadi, wah, luar biasa sekali ya. Semoga apa yang disampaikan Bapak Sanusi selaku pembudidaya usaha tanaman bunga hias ini bisa bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Dan bagi kawan-kawan sekali lagi kalau memang untuk mengisi waktu luang ingin belajar bercocok tanam khususnya tanaman bunga hias ya Pak ya, bisa datang kemari di kediaman beliau. Insya Allah dengan senang hati kita akan belajar bersama-sama. Tentu manfaat dan keuntungannya sangat banyak sekali ya Pak ya. Iya, banyak. Apalagi bagi kawan-kawan, bagi kita semua mengisi waktu luang kita dengan hal yang bermanfaat, khususnya salah satunya di membudidayakan tanam kembang hias ini. Ya mungkin sekian yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya dan kepada Bapak Sanusi. Sekali lagi terima kasih Pak. Iya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih juga atas ilmu yang telah Bapak sampaikan kepada kami. Kami baru tahu juga seperti ini Pak. Terima kasih. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya berbincang dengan Bapak. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa. Ya teman-teman sekalian, demikianlah wawancara saya kepada pemilik usaha kebun tanaman bunga hias milik Bapak Sanusi yang ada di Dusun Cepaka, Desa Banjarrejo, Batanghari, Lampung Timur ini. Ya, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan apabila dalam kami berwawancara tadi terdapat kesalahan atau
kekurangan kami mohon maaf. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengisi waktu luang Anda, boleh datang kemari, kita belajar bagaimana membudidayakan tanaman bunga hias yang tentunya banyak sekali manfaat untuk kita, khususnya bagi kawan-kawan mahasiswa, sebagai menambah pengetahuan kita, menambah skill kita, dan juga bisa memberikan keuntungan secara material untuk kita tentunya. Oke, bagi kawan-kawan, silahkan datang kemari ya kalau memang mau belajar. Oke, sekian dari saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan keliling melihat tanaman bunga hias ini. Oke, sekian dari saya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.